Shalom pendalaman Alkitab Clearis Said. Yesaya 54 disadur dari santapan harian. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Relasi seperti apakah yang sering dipakai Alkitab untuk menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya? Relasi suami istri, Allah sebagai suami yang setia bagi Israel, istri yang tak setia. Ketidaksetiaan Israel tidak membatalkan perjanjian kasih Allah kepada umatnya. Pasal ini dibuka dengan seruan janji keselamatan. Janganlah takut, Israel tidak akan mendapat malu lagi tentang keaiban masa lalu mereka. Ada dua periode sejarah Israel yang diungkapkan di sini. Pertama, saat Israel di Mesir sebagai budak digambarkan sebagai masa keremajaan. Tuhan sudah membebaskan Israel dari perbudakan itu dengan menjadikannya istri yang sah yang diikat oleh perjanjian Sinai. Kedua, pembuangan ke Babel sebagai masa menjanda. Tuhan telah menolak Israel yang berzina rohani dengan dewa-dewi kafir. Namun sekali lagi Tuhan bertindak oleh kesetiaannya pada perjanjian Sinai tersebut. Sebagai suami untuk umatnya, ia bertindak menebus istrinya. Pemulihan itu berarti umat Israel memperoleh kembali hak dan kewajibannya sebagai umat Allah. Mereka akan kembali ke tanah perjanjian dan berkembang kembali menjadi bangsa yang besar. Mereka akan bangga menyatakan diri sebagai umat Allah sebab Sang Penebus adalah Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Israel akan dibangun dari kebenaran firman Allah. Perjanjian damai ini memang diikrarkan dengan Israel, tetapi melalui umat ini juga terbuka lebar kepada umat manusia dan seluruhnya. Seperti pada masa Nuh, Tuhan sudah bersumpah tidak akan ada lagi air bah. Seperti kesetiaan Tuhan tidak berubah atas umatnya di masa lalu, demikian pula di masa sekarang. Kini kita miliknya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima murka Allah atas dosa kita. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus menerima belas kasihan dan pengampunan serta dihisapkan kembali menjadi milik kekasih hati Allah. Mari jalani hidup ini sebagai istri kekasih yang setia menghormati dan melayani sang suami tercinta sepenuh hati. Yesaya 55 disadur dari santapan harian. Undangan Tuhan. Di dalam pasal 52 ayat 13 sampai 53 telah menampilkan gambaran hamba Tuhan yang menderita sebagai kurban pendamaian. Karena karyanya itu terbukalah jalan bagi para pendosa untuk berdamai dengan Allah dan menerima pengampunan atas pemberontakannya. Karya itu pula lah yang membuat undangan di dalam pasal ini dimungkinkan. Undangan untuk menikmati makanan dan minuman ditujukan bagi semua orang yang membutuhkan. Orang yang haus atau tidak memiliki uang merupakan gambaran manusia yang mengalami kebangkrutan secara rohani. Hanya orang hauslah yang mencari air dan orang yang tidak punya uang sajalah yang akan memburu makanan yang diberikan secara gratis. Ya, gratis. Orang yang haus dan ingin merespon undangan itu tidak perlu memiliki uang.
Mereka hanya perlu percaya untuk menerima apa yang akan diberikan. Yang diharapkan untuk menerima undangan adalah mereka yang sadar bahwa diri mereka fasik dan jahat. Orang yang semacam itulah yang akan menerima belas kasihan dan ampunan Tuhan. Namun kesempatan untuk menerima undangan itu terbatas, yaitu ketika Tuhan masih bisa ditemui atau ketika Tuhan dekat. Mungkinkah manusia menerima undangan dalam waktu yang terbatas itu? Karena manusia sulit untuk menghargai sebuah anugerah. Akan lebih mudah bagi manusia untuk memahami bila undangan itu dapat dibeli. Namun Yesaya menekankan mengenai otoritas firman yang melaluinya orang dapat percaya. Lalu siapa yang akan menyampaikan undangan itu? Israel lah yang menjadi alat Allah untuk memberitakan kabar baik itu kepada seluruh bangsa-bangsa, yaitu kepada mereka yang mau merespon ajakan Tuhan. Pada saat orang merespon, maka akan ada sukacita dan damai sejahtera. Sukacita itu telah kita miliki saat merespon undangan itu dan mengalami karya pendamaian Kristus. Sukacita itu akan melimpahi juga bila kita menyampaikan undangan itu dan ada orang yang merespon. Maka wartakanlah undangan Tuhan itu kepada semua orang. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.